kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Kamis 20 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Doa kita masih bersama dengan Suster Maria Alfonsin, PRR, dan renungannya bersama dengan Suster Maria Joyce, PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih-Mu yang besar yang telah Engkau tunjukkan kepada kami umat-Mu. Putra-Mu Engkau utus ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kami. Kehadiran Yesus Putra-Mu yang tunggal membawa kami kepada keselamatan dari segala dosa-dosa kami. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk tetap bertahan dalam iman kami ketika kami berada dalam situasi yang menantang. Semoga Roh Kudus memampukan kami menjadi saksi kasih dan damai bagi sesama yang tertindas dan melarat. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, hari ini kita mendengar sabda Tuhan yang berisikan ajakan atau undangan dari Yesus. Ajakan atau undangan Yesus ini dialamatkan pada kita yang merasa letih lesu dan berbeban berat. Hemat saya, ada dua model ajakan dalam sabda Tuhan ini. Pertama, ajakan supaya kita yang letih lesu dan berbeban berat ini datang kepada Yesus. Dan ajakan kedua ialah ajakan untuk memikul kuk dan belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Menurut Yesus, kuk yang dipasangnya itu sangat cocok bagi kita, sebab kuk itu enak dan ringan. Dua ajakan atau undangan dari Yesus ini memiliki tujuan jelas, yakni agar kita mendapatkan kelegaan dan agar jiwa kita mendapatkan ketenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada kenyataan sulit menjalin relasi yang baik, entah relasi antara suami dan istri, relasi antara anak-anak dan orang tua, relasi antara anggota komunitas, atau rekan kerja yang disebabkan oleh berbagai alasan. Ada keluarga-keluarga yang tertimpa perselingkuhan, perceraian. Anak-anak menderita karena situasi keluarga yang broken home. Ada pula situasi sulit di mana anak hamil di luar nikah dan sebagainya. Kadang juga kita dihadapi pada kenyataan kesulitan ekonomi, kesehatan yang terganggu, beban kerja yang berlebihan, dan sebagainya. Kenyataan-kenyataan hidup ini terkadang membuat kita nyaris putus asa dan menyerah kalah. Maka, tanggapan atas undangan Tuhan hari ini menjadi sangat penting bagi kita, sebab yang kita perlukan ialah kekuatan untuk menghadapi kesulitan, juga ketenangan batin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, Yesus adalah sumber ketenangan bagi jiwa, penolong dan pembebas bagi kita. Keempat penginjil telah mengisahkan dengan sangat baik tentang apa saja yang telah diperbuat oleh Yesus, yang menunjukkan bahwa Yesus ialah seorang pembebas bagi yang menderita. Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ia mengajar, ia menyembuhkan orang sakit, ia mengusir setan-setan, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, ia membangkit orang mati, menghibur orang yang sedang berduka, memberi makan orang yang lapar, meredakan angin ribut, dan sebagainya. Jabaran tentang perbuatan Yesus ini menjadi alasan mengapa kita harus datang kepada Yesus, karena Ia mampu melakukan segala-galanya, dan dari Dia kita memperoleh ketenangan dan kelegaan. Semoga kita semakin membuka diri untuk datang dan mendekatkan diri kepada Yesus, agar jiwa kita semakin mengalami kelegaan dan ketenangan. Amin. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga Engkau memberkati para pemimpin gerejamu, agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan penuh tanggung jawab dan rendah hati, seturut teladan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda gereja, semogalah Putra membimbing kaum muda dalam gereja untuk berani menjadi pewarta kabar gembira bagi dunia, secara khusus untuk sesama di sekitar kita
yang mengalami berbagai persoalan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, semoga Allah Bapa tetap membimbing dan menuntun semua mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja kudus, dan terang Roh Kudus menyinari hidup dan karya mereka, agar hidup mereka sungguh-sungguh berada di jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat beriman, ya Allah yang penuh kasih, limpahilah kerahiman-Mu kepada kami semua umat-Mu yang berdosa ini. Baharuilah hati dan budi kami, agar kami menjadi manusia baru yang mau bersatu dengan Engkau dalam seluruh siara hidup iman kami di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat dari tangan imam yang diurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.